Ya, oke Bapak. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, bisa diperkenalkan nama Bapak dan jabatan Bapak di Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya. Silakan Pak. Nama saya Hendrik Setiana, suka dipanggil Prank sebagai koordinator lapangan. Kebetulan Damkar Kota Tasikmalaya bidang di bawah BBD. BBD ada 2 bidang, bidang penanggulangan bencana dan bidang damkar. Bapak, ada request dari masyarakat Kota Tasikmalaya yang notabene dia melihat banyak kebakaran yang terjadi di Kota Tasikmalaya ya Pak ya. Yang pada akhirnya mereka request ke Tasik TV Pak ya untuk minta satu wawasan edukasi. Mungkin pertanyaan yang mendasar Pak, apa yang menjadi penyebab kebakaran itu Pak? Dari faktor apa saja Pak? Penyebabnya untuk bulan-bulan ini bukan konsleting listrik saja. Kadang si warga khususnya di perumahan yang padat pemukiman itu banyak sih, bukan konsleting listrik saja, terus lupa memadamkan kompor gitu kan. Termasuk kemarin juga sama tuh yang di Ciberem, lupa tuh memadamkan kompor, pada akhirnya merembet ke bangunan yang lain. Begitu. Kalau edukasi, kita sering mengedukasi, bahkan hari ini ada kunjungan TK yang sering dilakukan itu rutin, karena itu sudah permohonan dari sudah lama sih gitu. Sama gitu. Kalau edukasi tentang ke masyarakat Kota Tasikmalaya, kembali lagi ke tiap kelurahan, terus ke situnya ke kecamatan, gitu, harus berperan aktif juga, karena ada di Damkar kan keterbatasan SDM. Paling kalau dari pihak kecamatan dan kelurahan, permohonan untuk simulasi dan pelatihan itu sudah berjalan sangat baik. Oke, tadi Bapak ada kalimat keterbatasan SDM. Memang SDM yang ada berapa orang Pak? SDM yang ada sekitar 50 lah kurang lebihan. 50 orang. Cuma di 3 shift, ada regu 1, regu 2, dan regu 3. Masalah selain SDM, unit pemadam kebakaran sendiri ada berapa unit Pak? Yang lain? Ada 5 unit gitu ya. 5 unit. Udah sebetulnya sih dari tahun-tahun kemarin cukup melelahkan. Yang bertanya dalam khusus konteksnya di pemadam kebakaran khusus Kota Tasikmalaya, ya keadaan armada kami ya memang sudah udur, Perlu harus diganti, harus apa, tambah unit ya. tambah unit. Ya mudah-mudahan ya, harapan saya dan teman-teman, mudah-mudahan tahun depan kita punya kantor, meskipun penlocknya belum jelas sampai saat ini. Ya mudah-mudahan pemerintah Kota Tasikmalaya juga lebih fokus untuk memperhatiin kami Pak gitu. Ya, oke Bapak. Artinya SDM kurang, terus kendaraan operasional untuk memadamkan api, kata Bapak hanya 5 unit, dan itu juga sudah ujur gitu kan. Normalisasinya, normalnya berapa unit Pak untuk ada di pemadam kebakaran Tasikmalaya Pak, mobil? Kalau normalnya minimal ada unit yang baru aja, yang baru minimal 1 unit, maksimalnya kan 3 unit atau 2 unit. Ada yang baru aja. Penambahan sih harus penambahan. Tapi selama ini tidak ada kendala, tidak ada komplain dari masyarakat yang kena musibah kebakaran. Saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai perintah pimpinan.
Iya, oke Bapak nyambung dengan armada pemadam kebakaran. Untuk mengambil sumber air dari mana Bapak? Sumber air masih di lingkungan depo ikan. Masih normal Pak, masih bagus. Masih bagus, masih bagus. Ya, oke. Selanjutnya Pak, kembali lagi ke aspirasi masyarakat. Terus apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran Pak? Apa tuh yang harus dilakukan pihak masyarakat Pak? Lebih ke ini, mungkin lebih ke safety, yang namanya pencegahan kalau khususnya di yang terbakarnya di permukiman ini. Hindari hal-hal yang sifatnya yang mudah terbakar. Contohnya yang kemarin tuh yang di Ciberem, kompor dan segala macam. Lebih bagusnya dari pihak kelurahan dan terus pihak kecamatan fokus juga gitu, bantu juga kami untuk sosialisasi, karena belum merata sih, belum merata. Tiap kelurahan dan tiap kecamatan tidak merata yang minta bantuan untuk sosialisasi dan simulasi dan pelatihan segala macam. Oke Bapak, terakhir Pak, untuk tahun 2024 ini Pak, berapa rumah atau bangunan yang terjadi Pak kebakaran Pak? Cukup banyak untuk bulan-bulan ini. Sekitar bulan terakhir apa? Terakhir aja. Bulan terakhir 17 mungkin. 17 yang terbakar. Oktober 17-an, 17. Itu rumah apa pabrik Pak? Yang kemarin pabrik itu BKL. Ya oke deh. Apa himbauan Bapak kepada masyarakat khususnya Kota Tasikmalaya Pak untuk meminimalisir atau mencegah kebakaran terjadi Pak? Silakan Pak. Ya, himbauan untuk masyarakat Kota Tasikmalaya untuk mencegah hal-hal yang sifatnya terjadi kebakaran. Satu, meminimalisir yang sifatnya bahan-bahan yang mudah terbakar. Tapi jangan lupa gitu, dalam yang perokok itu jangan dianggap remeh juga. Ketika ngebuang puntung rokok, si puntung rokoknya nempel ke bahan yang mudah terbakar, itu sering juga kejadian jadi kebakaran gede. Terutama kan ini kan terutama di permukiman yang padat, itu sangat sensitif. Bila mana masyarakat membutuhkan bantuan dalam kebakaran harus menghubungi kemana Pak nomornya? Silakan Pak. Kalau telepon 0265 313 113 24 jam on call. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Ya, sami-sami ya.